Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan materi kita di dasar-dasar matematika 2 dengan pokok bahasan fungsi subjektif, injektif, dan bijektif. Mari kita perhatikan, saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 relasi di sini. Kita lihat relasi yang pertama. Dari R ke R. Jadi saya tandai dengan tebal dari R ke R. Relasinya digambarkan dengan lingkaran ini. Lingkaran merah dan lingkaran hijau. Ya. Kalau kita perhatikan, lingkaran merah dan lingkaran hijau ini pasti merupakan relasi ya. Karena subset dari R cross R. Nah, kita perhatikan. Kalau saya ambil titik di sini, maka dia tidak ada satupun yang anggota F. Karena dia tidak memotong titik-titik yang ada di sini. Oke? Kalau kita geser, cari titik di sini, maka titik di sini mempunyai 2 kawan di sini. Jadi titik ini direlasikan oleh F ke titik yang di atas ini dan titik yang di bawah ini. Karena ada anggota R, yang ini ada anggota R ini, yang tidak berelasi dengan R ini, dan juga karena ada satu titik di R ini yang punya 2 relasi, maka dia pastilah bukan fungsi. Oke? Nah, sekarang coba kita persempit. Domainnya kita persempit. Dipersempit ke negatif 1 ke 1. Maka sudah tidak ada lagi anggotanya negatif 1 dan 1 ini, interval tertutup negatif 1 ini, yang tidak punya relasi di R. Dia punya. Tapi ternyata titik di sini dia punya 2 relasi, yaitu titik yang di atas dan titik yang di bawah. Nah, karena demikian, maka ini pun bukan merupakan fungsi. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, kita lihat bahwa setiap titik yang ada di itu, dia punya relasi di sini. Nah, punya relasi. Berarti relasi ini memenuhi syarat pertama dari fungsi. Lalu kita cek, apakah temannya cuma ada 1, relasinya cuma ada 1. Ternyata kalau titik ini relasinya 1, di sini juga relasinya cuma 1. Relasinya cuma 1. Maka relasi F dari negatif 1 sampai 0 tak hingga ini, relasi yang digambar dengan setengah lingkaran ini, dia merupakan fungsi karena memenuhi 2 syarat fungsi. Lalu apa bedanya ini gambar yang ketiga dengan yang keempat? Yang keempat, dia fungsi. Alasannya sama seperti ini. Yang kedua, kalau yang tadi, yang ketiga ini, ada titik di 0 sampai tak hingga ini, yang dia tidak punya relasi dengan titik yang ada di sini. Jadi kalau ini domain dari fungsi, lalu saya ambil titik di sini, maka dia ambil semua titik yang di sini, maka relasinya itu tidak ada yang di sini. Berarti ada Y anggota 0 sampai bersifat tutup 0 sampai tak hingga yang tidak punya relasi di domain. Oke? Paham ya? Nah, tapi kalau yang di sini, maka domainnya, kalau kodomainnya kemudian saya persempit menjadi interval tertutup 0, 1, maka setiap anggotanya 0, 1 ini punya
relasi. Nah, punya relasi kan? Jadi titik ini berelasi dengan ini. Titik ini berelasi dengan ini dan seterusnya. Oke. Fungsi yang demikian ini disebut fungsi surjektif. Lalu apa bedanya relasi fungsi yang keempat dengan kelima? Kalau kita perhatikan yang kelima ini ada titik, jadi saya kembalikan ininya ke R ya, ke R. Jadi ini direlasikan ke R. Ya. Oh ya, ini kurang ke sini ya, kurang ke sini ya. Nah, atau ini kita ganti dengan 0 sampai hingga boleh ya. Ini R boleh sampai hingga. Ini kurang, kalau R ininya kurang tebal, ini tebal di sini. Oke. Kita lihat di sini ada anggota kodomin yang tidak punya relasi di domain. Tidak ada anggota domain pun yang dibawa ke sini. Jadi ini merupakan fungsi surjektif. Tetapi yang di sini punya keistimewaan sendiri. Kenapa? Kalau setiap anggota kodomin ini ternyata punya relasi cuma satu di domain. Ulang ya. Kalau ini, yang ini, setiap relasi di setiap anggota kodomin punya hanya satu relasi di domain. Oke? Paham ya? Nah, kalau dua titik dengan domain berbeda di sini, di dua titik di domain itu berbeda, maka relasinya juga berbeda. Inilah yang disebut dengan fungsi injektif. Yang terakhir, yang ini dia fungsinya injektif sekaligus surjektif, dia disebut dengan fungsi bijektif. Oke? Nah, kita sekarang lihat. Ingat tadi fungsi surjektif? Fungsi surjektif tadi itu dia fungsi, pertama syaratnya harus fungsi dulu. F dari A ke B merupakan fungsi surjektif. Jika apa syaratnya? F ini harus fungsi dulu. Yang kedua, setiap anggota kodomin dia pasti punya relasi dengan anggota domain. Jadi untuk setiap B elemen B, untuk setiap anggota kodomin terdapat anggota domain yaitu A elemen A sehingga FA sama dengan B. Jadi kalau Anda punya relasi kemudian ditanyakan apakah dia fungsi subjektif atau tidak, maka Anda tunjukkan bahwa pertama dia merupakan fungsi, yang kedua ditunjukkan bahwa untuk setiap B anggota domain terdapat A anggota untuk setiap B anggota kodomin terdapat A anggota domain sehingga A sama dengan B. Mari kita ke contohnya ya. Apakah relasi F dari R dikurangi 0? Jadi R ini 0-nya dikeluarkan ke R yang didefinisikan sebagai Fx sama dengan 1 per X plus 1 merupakan fungsi subjektif. Anda lihat, perhatikan benar-benar konteks soalnya. Di sini dikatakan apakah relasi. Berarti dia belum tentu fungsi. Oleh karena itu, kalau Anda membuktikan bahwa dia fungsi subjektif atau tidak, pertama buktikan bahwa dia merupakan fungsi, yang kedua dia itu untuk setiap anggota kodominnya terdapat anggota domain yang dibawa ke sana. Oke, kita mulai dengan yang pertama. F merupakan fungsi. Untuk membuktikan fungsi, maka Anda harus tunjukkan dua hal. Yang pertama, untuk setiap anggota domain, dia punya relasi di kodomin. Oke, setiap anggota domain direlasikan ke anggota kodomin. Sekarang kita mulai.
Diambil sebarang X elemen R dikurangi himpunan 0. Jadi 0 R, 0-nya dikeluarkan. Karena X elemen R dikurangi himpunan 0, maka X ini pasti tidak 0. Karena X-nya tidak 0, maka super X anggota R. Super X anggota R ditambah 1, satunya anggota R, maka dia jadi anggota R. Kemudian Fx-nya sama dengan super X tambah 1. Ini elemen R. Berarti apa? Untuk setiap X anggotanya domain, dia direlasikan ke anggota kodomain. Oke, sekarang yang B. Yang B itu kan tadi katakan bahwa dia jika P ya, yang B itu menunjukkannya bahwa setiap anggota domain hanya mempunyai tepat satu anggota kodomain. Oke, setiap anggota domain direlasikan ke tepat satu anggota kodomain. Nah, ini kita buktikan dengan cara kontraposisi. Mari kita lihat. Diambil sebarang PQ elemen R, anggota kodomain, diambil sebarang dua anggota kodomain, yaitu P dan Q. P dan Q-nya berbeda, dan terdapat A elemen A, B elemen R dikurangi 0, jadi terdapat dua anggota domain sehingga FA sama dengan P dan FA sama dengan Q. Jadi anggota kodomain yang diambil itu yang mempunyai relasi dengan anggota domainnya. Ya, kita lihat karena P tidak sama dengan Q dan P-nya sama dengan FA, Q-nya anggota sama dengan FB, maka FA pasti tidak sama dengan FB. Akibatnya apa? Super A tambah 1 tidak sama dengan super B tambah 1 kan? Hilang ya? FA kan super A tambah 1. FB super B tambah 1. Akibatnya A tidak sama dengan B. Nah, berdasarkan A dan B ini diperoleh bahwa F merupakan fungsi. Kemudian kita lihat, dia subjektif enggak? Kita cek. Kalau dia subjektif, berarti setiap anggota dari kodomain dia punya relasi dengan anggota domain. Kita cek, satu ini kan elemen R. Oke, satu elemen R. Dan tidak ada X elemen R dikurangi 0, himpunan 0, sehingga Fx sama dengan super X tambah 1 sama dengan 1. Sebab kalau Fx sama dengan Fx super X tambah 1 sama dengan 1, akibatnya super X ini sama dengan 0 dan tidak ada nilai X pun yang kalau di 1 dibagi X dia sama dengan 0. Oleh karena itu F-nya bukan fungsi subjektif. Kenapa bukan fungsi subjektif? Kenapa bukan fungsi subjektif? Karena ada anggota kodomain yang dia tidak berelasi dengan anggota domain. Oke, yang kedua. Apakah relasi F dari R ke negatif dikurangi 0A? Apakah F dari R ke interval tertutup 0 tak hingga yang didefinisikan sebagai Fx sama dengan X kuadrat merupakan fungsi subjektif? Oke. Untuk membuktikan ini, kita buktikan bahwa F-nya itu fungsi dan F-nya itu surjektif. Kita cek pertama. F merupakan fungsi. Pertama, diambil sebarang X anggota R, anggotanya domain. Karena X anggota R, maka X kuadrat pasti lebih besar atau sama dengan 0. Akibatnya X kuadrat itu pasti elemen interval tertutup 0 sampai tak hingga ini terbuka ya. Dan Fx-nya, Fx kan sama dengan X kuadrat. X kuadrat anggota ini berarti dia punya kawannya. Kemudian diambil sebarang PQ elemen ini, diambil dua anggota kodomain yang dia tidak sama. Kemudian keduanya punya teman di R. Saya bilang teman ya, artinya dia ada anggota domain yang direlasikan ke
dan Q tadi. Sehingga FA sama dengan P dan FB sama dengan Q. Karena P tidak sama dengan Q, maka FA tidak sama dengan FQ. Karena P-nya sama dengan FA, Q-nya sama dengan FB. Akibatnya A kuadrat pasti tidak sama dengan B kuadrat. Karena A kuadrat tidak sama dengan B kuadrat, maka A kuadrat dikurangi B kuadrat pasti tidak sama dengan 0. Berarti A min B kali A plus B tidak sama dengan 0. Akibatnya A tidak sama dengan B. Kalau A sama dengan B dia jadi 0 kan? Nah, berdasarkan A dan B diperoleh bahwa F merupakan fungsi. Yang kedua, apakah dia subjektif? Nah, kemudian diambil sebarang, ini keliru ya, bukan satu ya. Diambil sebarang X anggota interval tertutup 0 tak hingga. Ulang ya, diambil sebarang X bukan satu. Ini tidak diganti tadi ya, ada kesalahannya. Diambil sebarang X anggotanya interval tertutup 1 sampai 0 sampai tak hingga. Karena X anggota 0 sampai tak hingga, maka X-nya pasti lebih sama dengan 0. Kalau ini X-nya, kalau X-nya lebih sama dengan 0, akan berakibat Y sama dengan akar X ini pasti elemen R. Sehingga, dan FY-nya sama dengan X. Oleh karena itu, F-nya fungsi surjektif. Karena setiap anggota kodomain ada anggota domain yang dikalikan ke dia. Ini X ya, ini X, oke, X ya, X bukan satu, oke. Nah, sekarang fungsi injektif. Tadi fungsi injektif gimana? Fungsi injektif itu F merupakan fungsi injektif jika syarat pertama dia harus fungsi dulu. Yang kedua, untuk setiap anggotanya domain, anggotanya kodomain yang dia, ini B ini kok bukan B ya, ini A seharusnya ya, ini A bukan B ya. Untuk setiap AB anggota A domain, ini salah ya, ini A harus ini A. Untuk setiap AB elemen B, jadi kita ganti aja kalau gitu ya. Dia tidak jumbo ya. Oke, kita ganti dulu. Biar tidak masalah. Oh, itu nggak bisa diganti ya. Oke. Nah, pokoknya kita tahu aja dulu ya. Injektif. Ya. Ini A ya, ini A ya, bukan B ya. Untuk setiap AB elemen A, artinya elemen domain, jika A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Ya, paham ya? Oke, yuk kita mulai. Kita beri contohnya. Contoh yang tadi. Apakah fungsi ini yang didefinisikan sebagai fx sama dengan seperti x tambah 1 merupakan fungsi injektif? Ingat ya, hati-hati ya. Hati-hati melihat teks soal. Di sini sudah disebutkan apakah fungsi. Berarti f-nya sudah fungsi. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan bahwa f-nya fungsi. Tetapi dia harus buktikan bahwa dia injektif. Oke? Nah, gimana buktikannya? Diambil sebarang XY elemen R dikurangi 0. Diambil sebarang XY anggota domain sehingga X-nya tidak sama dengan Y. Karena X tidak sama dengan Y, maka seper X pasti tidak sama dengan seper Y. Akibatnya seper X tambah 1 tidak sama dengan seper Y tambah 1. Akibat selanjutnya Fx-nya tidak sama dengan Fy. Nah, ini memenuhi syarat definisi fungsi injektif. Oleh karena itu F merupakan fungsi injektif. Kita lihat contoh berikutnya. Apakah fungsi F dari R ke R yang didefinisikan sebagai Fx sama dengan X kuadrat
merupakan fungsi injektif, kita lihat ini sudah fungsi. Jadi Anda nggak perlu buktikan bahwa dia fungsi lagi. Ya, kita cek sekarang, benar nggak? Kita lihat. Negatif, kalau dia bukan fungsi injektif, berarti Anda harus temukan dua anggota domain yang berbeda yang dibawa oleh F ke satu titik. Siapa dia? Kita lihat. Negatif 1 dan 1 itu anggota domain. Oke? Negatif 1 tidak sama dengan 1. Tetapi F negatif 1 sama dengan F1 sama dengan 1. Akibatnya apa? F bukan fungsi injektif. Ya, yuk kita teruskan. Bijektif. F dari A ke B dikatakan fungsi bijektif jika apa? F-nya fungsi, F-nya surjektif, dan F-nya injektif. Ya, oke. Lihat contohnya. Tadi kita telah buktikan bahwa F dari R dikurangi dengan himpunan 0 sampai ke R ini direlasikan ke R ini, definisinya Fx sama dengan X plus 1, dia injektif tetapi tidak subjektif, sehingga dia bukan subjektif. Yang kedua, fungsi F dari R ke 0 hingga ini, definisinya Fx sama dengan X kuadrat, dia subjektif tapi bukan injektif. Akibatnya dia juga bukan merupakan fungsi objektif. Contoh yang ketiga, yang menyebabkan Fx sama dengan X kuadrat ini gagal karena tadi ada kalau nilainya negatif 1 dan 1 misalkan dikuadratkan hasilnya. Nah, oleh karena itu kalau kodominnya saya persempit menjadi 0 sampai 3, maka dia akan subjektif dan injektif. Akibatnya dia merupakan fungsi injektif. Ya. Nah, selanjutnya ini ada fungsi dari Z cross S, Z ke Z, Z cross Z. Definisinya Fmn sama dengan M plus N, M plus 2N. Nah, ini kurang-kurang ya. Kita tambahin kurung di sini ya. Ini kurang-kurung ditambahin. Oke. Dia sudah fungsi. Karena sudah fungsi, ditanyakan bijektif, dia cukup dibuktikan dia injektif atau surjektif. Kita buktikan injektifnya. Dia diambil sebarang A, B, C, D elemen Z cross Z. Siapa dia? Dia adalah anggota domain. Kalau domainnya sama, apakah F A, B dan C, D diambil sebarang dua ini sehingga FAB sama dengan FCD. Ulang ya. Diambil sebarang dua anggota domain. Kita membuktikan injektif ya. Diambil sebarang dua anggota domain ya, yang dibawa ke titik yang sama. Oke. Ada dua anggota domain dibawa ke titik yang sama. Oke. Sehingga FAB sama dengan FCD. Karena FAB sama dengan FCD berarti apa? A plus B-nya dan A plus 2B-nya sama dengan C plus 2D. Ini A plus B sama dengan C plus D dan A plus 2B sama dengan C plus 2D. Ya kan? Ini kan FAB sama dengan A plus B, A plus 2B. Yang ini sama dengan C plus D dan C plus 2D. Sehingga A plus B sama dengan C plus D dan A plus 2B. Kita lihat. Kalau ini saya kurangi dieliminasi dengan ini, A dikurangi A0, 2B dikurangi BB, C dikurangi C0, 2D dikurangi D sama dengan D. Jadi B-nya sama dengan D.
Kalau B sama dengan D, A-nya pasti sama dengan C. Oke, akibatnya apa? Dua anggota domain ini yang dibawa ke satu titik di kodomain, ternyata dua titik di kodomainnya ini dia sama. Akibatnya apa? F-nya fungsi injektif. Yang B, subjektif. Berarti apa? Kalau subjektif itu berarti Anda harus ambil anggota dari kodomain, lalu dilihat apakah ada anggota domain yang dibawa ke dia. Oke, berarti diambil sebarang A, B anggota kodomain. Karena A, B elemen Z cross Z, maka A-nya pasti anggota A dan B-nya anggota Z. Akibatnya 2A min B dan B min A ini elemen Z. Oleh karena itu 2A min B, B min A elemen Z cross Z. Kita cek sekarang. Apakah 2A min B dan B min A dibawa ke AB? Ingat ya, 2A min B, B min A ini anggota domain. Ya, kita cek sekarang. F2A min B, B min A. Definisinya apa? A plus B, M plus N, berarti A plus B, 2B min B ditambah B min A, 2A min B ditambah 2 kali B min A. Ini ya. Oke. Ini kita sekarang min B plus B 0, 2A min A, A. Ini kurang kurung di sini ya. Ini kurang kurung ya. Ini kurang kurung. 2B min A, A min 2A plus 2A min 2A 0 min B plus 2B sama dengan B. Jadi F2A min B, B min A ini sama dengan A, B. A, B ini adalah anggota kodomain tadi ya. Nah, sehingga F-nya subjektif. Karena dia injektif dan subjektif, coba disimpulkan bahwa F-nya fungsi injektif. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Apakah fungsi F dari Z cross Z ke Q yang didefinisikan sebagai Fmn sama dengan M per nilai mutlak N plus 1 merupakan fungsi bijektif? Ingat, ini sudah fungsi ya, jadi Anda nggak perlu buktikan bahwa dia fungsi dulu. Oke, solusinya gimana? Kita lihat di sini. Di sini ada N, nilai mutlak N. Jadi kalau N-nya ini saya bikin negatif 1 dan 1, maka nilai mutlak N-nya pasti sama. Sehingga dia pasti tidak injektif. Kita cek. Karena 1, negatif 1 dan 1,1 anggota Z plus Z, dengan 1, negatif 1 tidak sama dengan 1,1, dan F1, min 1 itu kan sama dengan F1, negatif 1 sama dengan setengah. Ini ganti 1, diganti negatif 1, ini 1, jadi 1 per 1 plus 1 sama dengan setengah ya. Maka F bukan fungsi injektif. Akibatnya F bukan fungsi bijektif. Tetapi fungsi ini ternyata subjektif. Contohnya, gimana caranya? Diambil sebarang anggota kodomain, karena dia bilangan rasional berarti A per B elemen Q, dengan A dan B elemen Z, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ada yang kurang ya. Mestinya juga ada syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian saya pilih M sama dengan A, dan N sama dengan B dikurangi 1 jika B-nya lebih besar dari 1. Dan N-nya sama dengan 1 min B jika B-nya kurang dari 1. Karena AB elemen Z, maka M-nya pasti elemen Z, dan N-nya pasti elemen Z. Kita cek. M, N elemen Z plus Z, dan M Fm min N dengan apa? M dikurangi nilai mutlak N plus 1. Akibatnya A per nilai mutlak N-nya ini pasti sama dengan B dikurangi 1 tambah 1, kemudian A sama dengan B. Oleh karena itu F-nya subjektif. Jadi pengambilan ini titik ini M dan N menyebabkan dia subjektif. Oke. Jadi F ini
Tidak bijektif karena walaupun dia itu fungsi subjektif, tetapi bukan fungsi injektif. Oke. Kemudian saya ambil contoh yang lain. Saya punya himpunan A, dia 0,A1, A2, A3, ini A3 ya, bukan A2 ya. 0,A1, A2, A3, dan seterusnya. AI-nya itu 1 atau 0. Jadi contohnya misalkan 0,11111 itu anggota A. 0,10000 anggota A. 0,1011010 anggota A gitu kan ya. Oke, itu maksudnya. Selidiki apakah terdapat fungsi bijektif dari F dari N ke A. Kita cek ini dengan kontradiksi. Andaikan ada fungsi bijektif F dari N ke A. Oke. Kalau ada fungsi bijektif dari N ke A, maka dari N ini 1 pasti direlasikan dengan F1. 2 dengan F2. 3 dengan F3, 4 dengan F4. Karena dia bijektif, pasti subjektif. Nah, ya, karena dia injektif, pasti subjektif. Sehingga anggotanya A ini dapat dituliskan sebagai F1, F2, F3, dan seterusnya. Jadi saya bikin himpunan F ini sama dengan apa? FI-nya sama dengan 0,A1, AI1, AI2, AI, ini AI3 ya, bukan 2 ya. Dan seterusnya ID-nya 0 atau 1, ID-nya elemen N. Karena F ini fungsi bijektif, dia pasti injektif. Berarti kalau I-nya tidak sama dengan J, FI pasti tidak sama dengan FJ. Oke, yang kedua, karena dia subjektif, maka F ini pasti sama dengan A. Oke, bukan F sama dengan F ya, tapi F sama dengan A. Ini saya menulis apa ini? Ini jadi if gitu ya, bukan. Jadi Fn-nya sama dengan A. Ya, Fn sama dengan A. A-nya sama dengan F. Ini menggambarkan F ya, bukan ini ada kelebihan di sini. Oke. Sekarang benar nggak bahwa dia memenuhi 2 syarat itu? Kita cek. Saya bikin titik, saya definisikan bilangan X sama dengan 0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Ini bukan A2 ya, tapi A3. Oke. Lalu AI-nya, kalau A1, dia sama dengan 0 jika A1-1-nya 1. Ya, lihat. AI-nya sama dengan 0 jika AI sama dengan 1. Ini bukan 1 tapi I ya. Ini. AI, ulang ya, ini AI ya. AI sama dengan 0 jika AI sama dengan 1. AI sama dengan 1 jika AI sama dengan 0. Artinya, kalau lihat ya, kalau kalau A1-nya pasti tidak sama dengan F1. X pasti tidak sama dengan F1 karena A11 di sini tidak sama dengan A1. Oke. Kemudian kalau ini tidak sama dengan F2 karena A2-nya tidak sama dengan A22. Oke. X-nya pasti tidak sama dengan F3 karena A3-nya tidak sama dengan A33. Oleh karena itu, X pasti bukan anggota F.
Oke? Ulang. X pasti bukan anggota F. Nah, kalau X bukan anggota F, padahal F itu sama dengan A, maka X-nya pasti bukan anggota A. Iya kan? Tetapi X ini kan ini kan 1 atau 0 ininya. Akibatnya apa? X pasti anggota A. Ulang ya. Karena X sama dengan 0, A1, A2, A3. A1, A2, A3 itu kalau tidak 0 yang 1, dia pasti anggotanya A. Oke? Padahal X ini tidak sama dengan Fj untuk setidak A. Atau dengan kata lain, A-nya pasti tidak sama dengan F. Nah, A-nya pasti tidak sama dengan F. Karena ada X anggota A, yang X-nya bukan anggota F. Ini tidak sama dengan ya. Bukan sama dengan ya. Tidak sama dengan F. Hal ini kontradiksi dengan fakta B di atas. Kenapa? Fakta B mengatakan bahwa A sama dengan F. Padahal di sini kesimpulannya A tidak sama dengan F karena ada X anggota A yang X-nya bukan anggota F. Ini ada keduluan, mestinya tidak sama dengan. Oke, jadi tidak ada fungsi bijektif dari F dari N ke A karena terjadi kontradiksi. Oke, sekian. Nah, kita bisa coba ya. Generasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Ini keliru ya. Ini kelebihan ini yang lalu ini fungsi yang lalu ya. Oke, belum saya hapus ini ya. Oke, latihannya kerjakan soal latihan 12 diupload di penugasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.